Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Ini doa kami Tuhan, yang sesuai dengan doa-Mu juga, agar kami menjadi satu sebagai tubuh Kristus, hidup dalam keharmonisan, hidup dalam kesatuan, saling membangun tubuh Kristus. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih tentang karunia-karunia berbeda-beda tetapi satu roh. Hari ini kita lanjutkan di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai yang ke-31.
Demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Amin. Bapak Ibu menyambung pokok bahasan berbeda-beda karunia tetapi satu roh. Paulus kembali mengingatkan bahwa tidak ada status yang lebih tinggi atau lebih rendah di dalam tubuh Kristus. Mereka sama-sama dan satu dalam Kristus. Dibaptis menjadi satu tubuh dan diberi minum dari satu roh. Roh yang sama yaitu Roh Kudus mengisi hidup setiap orang yang telah menjadi percaya. Ia juga memberi karunia-karunia rohani yang beragam. Tujuannya adalah agar semua jemaat bisa bekerja sama membangun tubuh Kristus, yaitu dengan menjadi satu memuliakan namanya. Dalam perikop ini, Paulus menganalogikan gereja Tuhan seperti tubuh. Tubuh memiliki organ dengan fungsi yang berbeda-beda. Namun setiap bagian tubuh harus bekerja sama agar tujuan utama tubuh tercapai. Demikian setiap orang percaya, mereka harus berkolaborasi agar tujuan utama gereja tercapai. Yang kedua, Rasul Paulus memang menyatakan ada karunia-karunia yang berbeda. Bahkan disebut ada karunia-karunia yang utama di ayat 31. Ya, yang menurut
penafsiran saya, karunia-karunia utama ditulis di ayat 28, yaitu sebagai rasul, nabi, dan pengajar. Yang ditulis juga di Efesus 4 ayat 11, ada gembala dan ada penginjil. Jadi 5 karunia utama: rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Dikatakan di ayat 31, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Maksudnya, ya boleh berusaha mencari karunia-karunia yang utama itu. Tetapi ingat, semua itu tetap dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Bukan berarti karunia-karunia yang tidak utama lalu kita sepelekan. Di ayat-ayat sebelumnya, di analogi tentang tubuh, Rasul Paulus mengatakan di bagian tubuh, anggota tubuh yang lemah, ya justru kita beri perhatian yang khusus. Ayat 22, malahan justru anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita beri penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita beri perhatian khusus. Ini artinya walaupun kita berusaha mengejar karunia-karunia yang utama, karunia-karunia yang kelihatannya lemah, karunia-karunia yang kelihatannya tidak utama, itu juga penting di dalam tubuh. Dan bahkan kita beri penghormatan dan perlakuan yang khusus. Tujuannya sekali lagi supaya tubuh Kristus dapat menjalankan tugasnya, memuliakan Tuhan dengan maksimal. Di bagian terakhir yang menarik, saya kira ini kunci utama justru. Ya 31 dikatakan berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Apa itu jalan yang lebih utama? Di pasal 13 nanti kita tahu, jalan yang lebih utama adalah kasih. Kasihlah yang mengikat karunia-karunia satu dengan yang lain. Kasihlah yang mempersatukan. Ini jalan yang lebih utama. Mari kita berlimpah dalam karunia-karunia, tapi diikat dalam kasih Kristus. Sehingga gereja dapat maksimal menyatakan kemuliaan Kristus di dalamnya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah Tuhan. Engkau melimpahi kami berkat-Mu dengan Engkau memberi kesehatan kami pagi hari ini. Bangun dalam keadaan sehat. Semua karena anugerah Tuhan. Supaya kami memakai anugerah-Mu hari ini untuk hidup memuliakan Tuhan. Pesan-Mu secara khusus, kami memuliakan Tuhan dengan karunia yang Kau limpahkan. Sejak kami lahir baru di dalam Engkau, Engkau menambah-nambahkan kepada kami kemampuan, karunia-karunia untuk melayani Tuhan, membangun tubuh Kristus. Kami harus pakai karunia itu dengan kasih yang daripada Tuhan. Sehingga kami dapat berkolaborasi satu dengan yang lain. Sehingga kami dapat bersatu dengan yang lain dan melayani dengan keharmonisan, dengan indah seperti tubuh yang sehat. Semua bagiannya berfungsi dengan baik. Demikian gereja Tuhan. Gereja GKI Sema bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu ini. Juga gereja-gereja sahabat, teman-teman yang mendengarkan doa pagi hari ini bersama-sama dengan kami, yang berdoa setia setiap pagi. Mereka juga adalah bagian tubuh Kristus. Mereka juga berfungsi bagi kami. Dari doa-doa dan dukungan mereka itu juga menolong kami. Tuhan, Engkau memberkati teman-teman kami. Mereka juga tubuh Kristus yang memuliakan Tuhan. Sertai kebersamaan kami selalu dalam lingkup kasih Tuhan yang mengikat satu dengan yang lain. Limpahkan karunia-karunia, bersama dengan itu curahkan kasih-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kesempatan yang baik kami bawa dalam doa. Persiapan ibadah Raya Minggu pagi. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Paulus Eko Duyanto yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi, berkati persiapannya, menangkap isi hati Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat. Firman-Mu menjadi suluh dan terang bagi langkah-langkah
jemaat Tuhan, dalam menapaki hari demi hari, berjalan dalam rancangan Tuhan. Rancangan damai sejahtera dan kemuliaan hidup di dalam Kristus, yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Urapi hamba-Mu. Juga tim worship yang mempersiapkan, worship leader, Dita dan timnya, Tuhan berkati. Tim Purity, Tuhan berkati latihannya, sehingga menghadirkan hadirat Allah. Jemaat Tuhan bersekutu menyembah Tuhan. Engkau menyatakan pribadi-Mu dalam firman dan roh Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang bersusah Tuhan hiburkan. Ada tuntunan Tuhan, ada pertolongan, ada hikmat untuk jemaat Tuhan berjalan bersama dengan Engkau. Beri cuaca yang baik, beri suasana yang baik dan sehat semua, sehingga dapat berkumpul secara onsite, dan yang mengikuti secara online streaming juga Tuhan berkati. Demikian doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita, saudara. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, tetap sehat, tetap semangat. Shalom.